sampai 100. Nah, untuk mempermudah, karena kan ini perintah Nabi, bacanya setiap hari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Ini. Berarti waktu kita panjang kan? Ini kan disuruh baca satu hari 100 kali. Baik ibu bagi, bisa setiap habis sholat wajib atau sholat ba'diyah 20. Berarti 5 sholat kita punya 100, gitu kan? Kalau ibu milih menjadi orang baik sekalian, ini idealnya. Ini paling bagus. Udah sekalian, istiqomah sekalian udah. Mau dibilangin alim, mau dibilangin apa, nggak usah peduli. Ya udah, memang saya ini sekarang. Udah. Halal nikmatin, perintah dikerjakan, kemudian yang haram ditinggalkan. Ada orang buruk sekalian, memang rusak. Orang-orang suka buat kriminal segala. Nah, kebanyakan orang sekarang berada di tengah-tengah. Dia sekali di sini, sekali di sini. Orang ini tidak punya kenikmatan hidup. Dia nggak akan pernah khusyuk dalam ibadah, dia juga nggak enak kerjakan dosanya. Susah. Kalau dia mau sholat, mau khusyuk, nggak bisa khusyuk karena masih mengganjal dosanya, gitu kan. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang sholat, kok saya sholat nggak pernah khusyuk ya? Saya juga pengen netesin air mata, saya juga pengen nyaman kalau sujud mau lama, saya juga pengen sholat tenang, khusyuk, nggak buru-buru. Gimana caranya? Saya pengen baca Quran supaya saya nyaman, saya ngerti, tersab dalam hati. Itu kata kuncinya, jauhi dosa. Karena yang menghambat semua itu dosa. Setiap ibu malas beribadah, itu dosa penyebabnya. Makanya dosanya dibersihin. Itu seperti kotoran di badan kita. Kalau kita udah mandi, bersih, kita seger. Nah, dosa itu seperti kotoran badan. Jadi kalau ibu biarkan, maka jadi masalah. Susah untuk melangkah kepada hal yang lebih enak dan lebih nikmat dalam masalah ibadah itu sendiri. Kita mulai masuk ibu-ibu sekalian ke makna-makna hadis ini. Kedua hadis ini kita langsung baca 14 dan 15 karena berdekatan. Hadis yang pertama urutan 14 menjelaskan kepada kita Nabi beristighfar minimal 70 kali dan bertaubat. Perhatikan ya, istighfar pengucapan lafadznya astagfirullah, artinya saya mohon maaf ya Allah, gitu kan? Wa atubu ilai, dan saya bertaubat kepadanya. Taubat tadi meninggalkan kesalahan dan mengubah menjadi perbuatan baik. Jadi saya beristighfar dan bertaubat, mengucapkan dengan lisan dan mempraktikkan dengan anggota tubuh, menyibukkan diri senanya dengan amal saleh, satu hari 100 kali dalam riwayat yang kedua. Kata para ulama, yang dimaksud dengan makna hadis ini adalah betul-betul istighfar dan taubat dari dosa-dosa besar. Dan orang boleh melakukan ini walaupun dia tidak tahu apakah dia kerjakan atau tidak. Jadi tidak harus ibu lakukan dulu baru ibu taubat. Karena Nabi SAW dipastikan tidak mengerjakan dosa besar. Nabi nggak lakukan itu. Tapi Nabi mengatakan, hai sekalian manusia, beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah. Karena saya saja, panduan kalian, Nabi dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa pun, saya bertaubat dan istighfar 100 kali sehari. Maknanya apalagi kalian yang mungkin bisa terjerumus. Nabi SAW dijaga ya. Beliau dijaga oleh Allah, maka tidak pernah terjerumus pada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan terjadi, kekeliruan, maka langsung saja Allah maafkan. Seperti kasus pengharaman madu yang pernah saya ceritakan. Kemudian Allah SWT turunkan surat Tahrim ayat 1. Kemudian juga pernah terjadi Nabi SAW pada saat menawan 60 tawanan Badar, kemudian Umar meminta agar ya Rasulullah 60 ini dibunuh saja. Mereka keluar dari Mekah bawa pedang, mereka mau perangin muslimin. Ini bukan orang biasa, militernya orang kafir nih. Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar, udah dimaafin aja. Nanti biar mereka tebus gitu. Ternyata subuh-subuh Umar pergi ke masjid, didapatkan Nabi SAW sama Abu Bakar lagi nangis. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, hai Abu Bakar, kenapa kalian nangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Gitu kan? Karena tidak mungkin dua orang ini mulia menangis nih. Pasti ada sebabnya nih. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau bukan sudah merupakan takdir Allah, maka mungkin hukuman Allah akan datang dan kita semua kena kecuali kamu. Kenapa kata Umar ya Rasulullah? Karena Allah setuju dengan pendapatmu. Mestinya 60 tawanan Badar itu memang dihukum mati. Karena mereka keluar dari Mekah memang
Ya, sudah terlanjur keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka kalah, mungkin mereka sudah hancurin muslimin gitu kan. Tapi takdirnya Allah berbeda. Karena saya sudah putuskan, Allah mengambil keputusan itu untuk memberikan mereka kesempatan menebus. Tapi di sini Allah sementara langsung luruskan, gitu kan? Langsung diluruskan. Maka ini contoh-contoh saja. Nah, kalau Nabi SAW saja yang mulia, yang maksum namanya, maksum itu terlepas dari kesalahan, ataupun kalau ada kesalahannya langsung diluruskan oleh Sang Pencipta Allah, sehingga menjadi hukum bagi kita umat Islam, itu bertaubat 70 sampai 100 kali, apalagi kita. Itu makna dan pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua dari hadis ialah kalau seseorang bertaubat dan beristighfar, ini yang dimaksudkan adalah kepada dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil otomatis masuk di dalamnya. Kalau ibu bertaubat dan istighfar kepada Allah dari dosa besar, maka dosa kecilnya ikut. Misal gini, orang mau berzina, maka melihat dosa kecilnya. Ngomong dosa kecilnya, sentuhan dosa kecilnya, ciuman dosa kecilnya. Kan dosa besarnya nanti dia letakkan kemaluan di kemaluan. Baik, kalau dia taubat dari zina, maka semuanya bersih. Semua termasuk dosa kecilnya, yang berentetan dengan dosa itu jadi bersih. Orang mau mencuri nih, dia niat mau mencuri dan mulai pakai baju untuk mencuri, dia mulai jalan melangkah, itu kan dosa semua. Buka rumahnya orang, itu semua adalah dosanya. Kalau dia batalin, dia nggak dapat dosa besar. Dosa besarnya kapan? Pada saat sudah ngangkat barang itu. Dia udah ambil, udah mencuri. Nah, rentetannya kalau dia bertobat dari dosa mencuri ini, taubatnya membersihkan dosa besarnya, membersihkan juga semua dosa kecilnya. Kan gitu. Jadi semuanya jadi bersih. Nah, ini faedah yang kedua. Artinya, kenapa Nabi SAW fokus kepada kita menyampaikan bertaubat dan beristighfarlah, karena saya setiap hari 70 sampai 100 kali. Artinya kalau kalian taubat dengan dosa besar, dosa kecil ikut. Jadi lebih bagus gitu. Sekalian aja. Dan saya sudah bilang tadi, dosa besar itu kita kerjakan secara nyata atau enggak, tetap aja bertaubat dan beristighfar. Dan niatnya untuk bertaubat dari semua dosa besar. Jangan fokus ke satu jenis saja. Tadi saya bilang di awal pertemuan, masih ingat kan? Kalau kita cuma fokus ke satu dosa, maka itu yang dibersihin. Berarti kalau ada dosa lain belum ada pembersihan. Makanya taubat dan istighfarnya sehari itu, dia tidak fokus ke dosa khusus. Saya bertobat dan istighfar ya Allah, satu hari itu saya ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus begitu sampai 100 kali. Maka kita niatkan memang ini bukan dosa kecil, tapi semua dosa besar ya Allah bersih. Termasuk kecil akan masuk dalamnya. Jelas ya? Lafadznya macam-macam, nanti kan kita sebutkan lafadznya, gitu kan? Ini yang pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana taubat itu dan istighfar tidak kurang dari jumlah 70. Artinya harusnya taubat dan istighfar jumlahnya tidak kurang dari 70. Dan sebagian ulama mengatakan maksimalnya 100. Baik, bagaimana memahami masalah ini? Yang dimaksud dengan perkataan para ulama dalam faedah yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita betul-betul istighfar dan taubat, niatnya dalam hati untuk dosa-dosa besar yang saya lakukan, berarti dosa kecilnya kan ikut jadi bersih kan gitu. Maka itu secara otomatis ya, kalau kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar ini, maka secara otomatis akan membersihkan dosa kecil. Dan tidak ada orang ya, menurut pendapat ulama ya, tidak ada orang yang melakukan satu hari 100 dosa besar. Jadi itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kalau dia buat 100 dosa besar dalam satu hari, berarti perkataan Nabi, hai manusia bertaubat dan istighfar kepada Allah, sesungguhnya saya bertobat sampai 100 kali, maknanya tidak ada orang yang buat dosa besar sampai 100 satu hari. Mungkin dia buat 1, 2 dosa besar, 3, 5, 10. Berarti kalau dia beristighfar dan bertobat sama Allah, niatnya dalam hati untuk dosa besar sampai 100, berarti itu akan lebih, akan cukup untuk dia untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena bisa saja kalau orang ikhlas, ibu-ibu sekalian, satu kali istighfar dan taubat ini sudah cukup membersihkan satu dosa. Berarti bisa 100. Karena itu bagus sekali, gitu kan? Itu luar biasa.
Baik, kalau misalnya dosa besarnya hanya 3, berarti dia punya cadangan pahala 97, gitu kan? Karena istighfarnya tetap ibadah. Ada yang dipakai bersihin dosa, ada yang memang jadi cadangan pahala dia, gitu kan? Jadi cadangan pahala. Jadi itu akan bertambah buat dia. Ini faedah yang sangat besar dan sangat luar biasa manfaatnya buat kita. Kemudian kita masuk faedah yang keempat adalah jenis-jenis istighfar. Jenis-jenis cara atau kalimat-kalimat istighfarnya. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka yang paling sederhana adalah perhatikan lafaz hadisnya ya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Lihat hadis nomor 14, lafaz bahasa Arabnya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti lafaz yang paling pertama yang disebutkan dalam hadis adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang paling sederhana. Jadi enggak usah anggap remeh karena pendeknya lafaznya, enggak. Memang begitu ajaran baginda Nabi SAW. Tapi dengan tulus, dengan ikhlas Bu ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diresapi dalam hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus begitu kita ucapkan. Insya Allah ini ya, kalau 70 sampai 100 kali, asal ibu lowongin waktu, itu makan waktu paling 3 menit, 4 menit ya. Enggak banyak itu. Kalau lafadznya begitu ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Saya pernah praktekin di lampu merah nunggu 1 menit, ini diucapin 100 kali bisa. Tapi fokus. Daripada sibuk lihat merek mobilnya orang, helmnya orang. Lebih baik astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu kan? Matanya lihat setir aja. Ya. Kalau lampu hijau baru jalan. Lebih baik sibukin begitu. Baik, ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, tentu di sini diusahakan ada, kalau lafaz yang pertama partnernya astagfirullah, ada wa atubu ilaih. Ya. Lafaz yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, saya terus terang tidak tahu di bab kita ini ada ditulis atau tidak, tapi ada hadis yang sahih berbunyi, siapa yang mengucapkan astagfirullahil azim, astagfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi di sini agak lengkap, astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata sebagian ulama hadis, penyebabnya kenapa dosanya dibersihkan walaupun sebanyak buih di lautan, karena ada 2 sifat Allah yang mulia. Hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan yang maha mengurus hamba-hambanya. Ini kata Nabi SAW, sekali lagi siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Artinya kalau ibu bisa ucapin astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 1. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 2. Gitu loh, sampai 100. Nah, untuk mempermudah, karena kan ini perintah Nabi, bacanya setiap hari. 1 hari berapa jam? 24 jam. Ini. Berarti waktu kita panjang kan? Ini kan disuruh baca 1 hari 100 kali. Baik, ibu bagi, bisa setiap habis sholat wajib atau sholat ba'diyah 20. Berarti 5 sholat kita punya 100. Gitu kan? Jadi lebih ringan. Apalagi kalau ibu lakukan, oh saya setiap habis sholat sunnah, saya istighfar kepada Allah. Itu malah lebih bagus, gitu kan? Akan lebih cepat istilahnya, gitu kan? Jadi misal sholat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh, ibu baca 20 kali misalnya. Habis sholat subuh, habis zikir sholat, selesai zikir sholat semua, kemudian kita masuk ke zikir pagi, kita baca lagi 20 misalnya. Ya kan? Orang duduk di masjid misalnya sholat syuruk, kemudian dia baca lagi 20 kali. Itu sampai sholat duha aja sudah selesai 100, gitu kan? Ya. Ini kalau seandainya ada orang yang mau membaginya. Kalau dia mau baca sekalian, alhamdulillah. Yang penting dalam mengamalkan ibadah itu istiqomahnya ya. Jangan hari ini ibu semangat baca 100, terus 1 bulan lagi baru baca, gitu ya. Nah, memang setiap hari ini sudah, besok sudah, dan seterusnya. Selalu kita lakukan itu. Selalu kita lakukan. Jadi sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan untuk amalan setiap hari, itu pasti baik buat kita, Bu. Jangan sampai luput ya. Jangan sampai luput.
Kalau masih ingat pernah saya ceritakan ada orang penyihir dari negeri Yaman yang taubat di Saudi. Kemudian dia ceritakan dulu waktu dia masih jadi penyihir, dia pernah nusuk-nusuk badannya gitu kan. Kemudian kebal. Maka waktu dia lagi satu kali lagi nusuk-nusuk badannya, terus ada satu orang masuk, anak muda, begitu masuk langsung baca ayat kursi. Orang itu langsung bilang Allahu la ilaha illahul qayyum, tiba-tiba penyihir itu tusuk badannya tembus. Ya. Dia bilang, penyihir ini bilang, saya masuk rumah sakit 3 minggu. Nggak sadarin diri 3 minggu. Gitu kan. 3 minggu nggak sadarin diri. Setelah dia sadar, dia panggil jin-jinnya. Lalu dia ngomong, mana kalian? Kenapa nggak bela saya? Biasanya saya dibela. Supaya mata orang dia kesannya tertusuk. Padahal sebenarnya dia tidak tertusuk gitu kan. Jadi syaitan bisa mengelabui itu. Maka kata jin-jinnya, waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illahul hayyul ayat kursi, kami semua terlempar. Kami semua terlempar. Ini kesaksian si penyihir itu yang sudah taubat. Sekarang jadi dai dia, gitu kan. Maka dia bilang begitu kejadiannya, dia bicara. Terus dia bilang, saking sakit hatinya sama anak muda itu, saya selalu berusaha cari, ambil fotonya, ambil bajunya untuk sihir dia. Dan 3 tahun saya sihir dengan ilmu saya nggak bisa tembus. Dia bilang 3 tahun saya sihir anak muda nggak bisa. Setelah saya telusurin ternyata, ya, yang buat dia tidak bisa tembus sihir saya karena dia selalu baca setiap habis sholat wajib ayat kursi. Gara-gara itu nggak bisa. Artinya kalau apa yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan sebagai wirid harian, ya, ibadah harian, jangan luput itu, Bu. Kadang-kadang kita habis sholat nih. Sebenarnya kan kita kalau duduk berzikir kan pahalanya ada. Kata Nabi SAW, siapa yang selesai sholat selama dia tidak berdiri dari musallahnya, tidak bicara sama orang di sebelahnya, tidak batalin wudunya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sampai dia batalin wudunya, berbicara sama orang di sebelahnya, atau dia berdiri dari musallahnya, kan gitu. Nah syaitan biasa hiasi buat kita. Buru-buru mau ke dapur minum, buru-buru mau berdiri, buru-buru mau jawab HP. Ya jangan. Fokus. Kadang-kadang syaitan bilang sama kita, nanti aja baca sebentar di sofa sana. Padahal ke sofa udah gak baca tuh. Jadi harus langsung. Diperintahkan saat itu. Sama zikir pagi sore. Coba ibu-ibu, habis sholat subuh, habis zikir, langsung baca. Aman tuh. Kalau syaitan bilang sebentar aja habis sholat duha, nanti duhur sudah lewat. Oh udah azhar. Kebablasan semuanya. Karena syaitan targetnya kita tinggalkan kan. Maka duduk langsung. Dan ingat, saya sudah pernah ajarkan, ibadah harus apa? Paksakan. Tidak bisa enggak. Harus ibu paksa. Harus paksa baca Quran. Harus paksa sholat. Harus paksa sedekah. Kalau enggak bakal terjadi. Enggak bakal kita kerjakan. Berapa banyak sekarang yang ibu-ibu ibadah yang ibu tinggalkan? Banyak sekali kita tinggalkan. Karena gitu, tunda-tunda ikutin syaitan dan kita tidak paksakan diri. Gak usah terpengaruh dengan perkataan orang. Ingat, orang mau bilang alim, ya alhamdulillah saya baru tahu nikmatnya alim sekarang. Gak apa-apa. Jangan malu dengan itu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis dan tadi ada 2 buah lafaz ya. Lafaz yang ketiga, lafaz cara taubat tadi ya. Lafaz yang ketiga adalah membaca sayyidul istighfar namanya, tuannya istighfar. Zikir pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini artinya mulia sekali ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya kau adalah penciptaku, pemilikku, pengurusku, pengawasku dan pemusnahku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau dan Engkau telah menciptakan aku. Dikatakan khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya selalu berada dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini lafaz yang ketiga.
Lafaz yang keempat, kata ulama, masuk di dalamnya juga istighfar secara umum. Misal orang bilang astagfirullah, atau dia bilang astagfirullahal azim. Ya. Ini semua masuk di dalamnya, karena kalimat istighfar masuk dalamnya, gitu kan. Tinggal kalau dia mau sempurna ikuti dengan wa atubu ilai tadi. Dan aku bertobat padanya. Jadi kalau yang lebih sempurna tadi yang pertama-tama yang kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilai atau astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Ya. Baik itu tentang masalah jumlah istighfar sehari, makna istighfar dan taubat, dan ragam jenis-jenis kalimat istighfar. Ya. Dari dua buah hadis 14 dan hadis 15. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Dua buah hadis ini, itu pendapat. Iya, lebih baik dihitung. Kan kita tahu dalam agama, dalam syariat kita memang ada hitungannya. Seperti misalnya jumlah ayat, jumlah 30 juz Al-Quran, kemudian adanya zikir habis sholat 33, gitu kan. Memang ada jumlah-jumlah. Sama ini istighfar juga 70 sampai 100 kali, berarti ada penyebutan jumlah. Dan kita perlu garis bawahi ya, kalau Nabi SAW sudah tentukan tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, jenisnya, jangan diganggu gugat nih. Saya pernah kasih contoh, kalau orang habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ditentuin loh ya, habis sholat, jenisnya, jumlahnya. Ibu jangan bilang, saya bisa baca 70 kali kok. Loh Nabi bilang 33, udah selesai. Masa kita lebih pintar dari Nabi? Gitu kan. Sudah ditentuin kan? Ya udah, bentuk penghormatan kita pada Nabi SAW adalah mengikuti jumlah yang beliau sebutkan. Ya, ini penting. Baik, khusus masalah istighfar, kalau seseorang mengamalkan jenis-jenis tadi lafaz istighfar, masing-masing 100 kali boleh, tapi beda lafaz. Misal ibu baca astagfirullah wa atubu ilaih sampai 100 kali. Ibu mau baca nanti astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ini juga lafaz yang berbeda. Karena niatnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan beragam lafaz, itu dibolehkan. Berarti ini bisa lebih dari 100, tapi per jenisnya 100 gitu. Lebih baik jangan. Tidak usah campur-campur. Kasih murni saja. Ya. Iya. Itu namanya tatayur dalam agama. Jadi menggantungkan nasib pada benda. Masuk dalamnya feng shui. Kalau ini kayu menghadap sini nanti rezekinya kurang, kalau ini tidak masuk cahaya begini, itu semua namanya itu perbuatan yang tatayur, bisa masuk dalam syirik. Ya, jangankan itu ya, hal yang lebih kecil kayak biasa kita di Indonesia, tangan kanan gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, ini nggak boleh. Itu tatayur namanya. Atau matanya kedap-kedip atas mau senang, yang di bawah mau sedih, ini nggak boleh. Sampai kepada tingkat itu. Jadi dalam Islam itu ada memang hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti pernah saya sampaikan, beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Buku itu dibeli, dibaca, jadikan di perpustakaan rumah, bacakan kepada anak-anak. Ada lebih dari 30 jenis rumah yang tidak dimasuki malaikat. Di buku itu bisa dibaca. Jadi seperti misalnya memang ada larangan, kita tidak boleh buang air besar, buang air kecil menghadap dan membelakangi kiblat. Ada itu dalam Islam, tapi ini tidak disilakan dengan feng shui ya. Ya, disilakan yang karena Islam tidak melarang itu, nggak ada melarang. Jadi hal-hal yang nanti insya Allah dibaca di buku itu saja, karena itu ada bahasan sedikit cukup panjang. Itu insya Allah akan lebih baik dibaca dan diterapkan. Ada lagi? Ya, saya masih bahas dua hadis ini ya, masih ada bahasan lagi nanti. Enggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Ya. Nggak usah diulang. Kalau memang kita sempat ngantuk nggak masalah. Karena kan yang dilarang itu kalau orang lagi sholat kemudian dia tidur, mungkin ya dia tertidur, maka itu mungkin yang sedikit mengganggu. Tapi kalau lagi zikir, lagi baca Quran, kita tersadar setelahnya, wajar, manusiawi. Kemudian dia kembali, insya Allah nggak masalah. Ya.
Enggak ada sebenarnya batasnya ya. Artinya bisa sampai, sebagian ulama mengatakan yang paling afdolnya sampai sebelum duhur, paling afdol. Sampai sebelum duhur. Kalau sudah masuk habis duhur sampai menjelang asar ini sudah mufaddal namanya. Artinya masih bisa, tapi berbeda pahalanya dengan yang tadi sebelum duhur itu. Karena kan tidak makan zikir pagi. Jadi, kalau sudah masuk asar ya sudah zikir sore. Makanya tadi saya bilang duduk baca. Insya Allah tuh 10-15 menit selesai. Gitu kan. Asal mau duduk saja baca. Hah? Sama, ya dia lebih afdolnya dari habis asar sampai menjelang maghrib, gitu kan. Kalau lewat daripada itu boleh, tapi mufaddal udah. Jadi tetap boleh, bukan tidak boleh. Habis maghrib kita lupa baca tadi, habis isya kita baca nggak masalah. Jangan ketinggalan malah ya. Cuman kita bicara sekarang masalah afdalnya, mana lebih besar pahalanya. Tadi yang kita sebutkan poinnya Bu, di awal. Enggak, jadi taubat nasuha itu tadi yang kita sebutkan. Jadi dia harus tinggalkan dosa itu seketika. Dia lagi berbohong, dia harus berhenti pada saat itu. Dia sesali dan janji sama Allah tidak ulangi. Maka itu insya Allah dia diterima. Menurut Imam Nawawi sudah diterima taubat nasuhanya. Kalau berhubungan dengan haknya Allah, kayak orang berzina, orang tidak sholat, orang seterusnya, ini adalah haknya Allah. Kalau haknya manusia, ditambah dengan syarat yang keempat, dia harus kembalikan haknya manusia itu. Yang sudah saya jelaskan tadi, kalau benda materi dia harus kembalikan, kalau gunjing atau fitnah dia harus perbaikin. Ya, seperti itulah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, Allah itu memiliki sifat gembira. Dan wajib kita imani sifat-sifat dan nama-nama Allah, gitu kan? Allah gembira, tapi tidak perlu kita interpretasikan, tidak perlu kita alihkan maknanya. Oh ini bukan gembira, nah bisa. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Tidak usah kita bantah mengatakan tidak, bukan tangan. Tidak boleh diinterpretasikan. Allah punya kaki, ya Allah punya kaki. Memang begitu penyampaiannya Nabi SAW gitu kan. Seperti Allah mengatakan tentang tangan misalnya, ayat Al-Quran, Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Gitu kan. Kemudian juga ada sabda Nabi SAW yang pada saat Adam sama Musa lagi berbicara, lalu kata, Musa alaihissalam, hai Adam, engkaulah ayah kami dan Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya, gitu kan? Jadi ada penyebutan Allah punya tangan, tapi kita tidak perlu interpretasikan itu. Kita tidak mengatakan, oh itu bukan tangan tapi kekuatan, gak bisa. Allah bilang tangan, gimana kita alihkan? Allah punya telapak kaki, kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti neraka terus saja berkata, tambahkan sampai Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia sehingga membuat di atas neraka, sehingga membuat neraka berkerut seperti daging yang berkerut, dan neraka akan mengatakan cukuplah dengan kemuliaanmu. Allah punya telapak kaki, nggak bisa kita katakan oh ini lain maknanya, nggak boleh diinterpretasikan. Kita imani apa adanya. Ya, sebagaimana juga hadis tentang Allah turun di waktu sepertiga malam, gitu kan? Allah turun, kita imani Allah turun, tapi tidak usah kita alihkan maknanya, tidak usah kita tolak, tidak usah kita tanyakan bagaimananya, karena tidak dirincikan oleh Allah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi kita tidak usah masuk ke zona itu, tapi kita imani. Salah satu sifat Allah yang mulia adalah Allah gembira. Dan di sini dikatakan Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi ini faedah pertama dari hadis adalah Allah memiliki sifat gembira. Yang kedua, manfaat daripada taubat. Besarnya manfaat taubat sampai bisa membuat sang pencipta Allah gembira. Berarti taubat itu luar biasa, gitu kan? Dan Allah sangat gembira. Beda dengan manusia ya. Kayak kita misalnya, ibu-ibu punya seorang pegawai atau pembantu rumah tangga misalnya. Dia pernah berbuat salah. Misal dia pernah mencuri, dia pernah apalah segala macam, mukul anak, dan kita sudah keluarin. Sekarang dia datang minta maaf. Mungkin paling jauh kita bisa lakukan, kita maafkan. Tapi kira-kira ibu masih mau terima jadi pegawai nggak? Beda manusia dengan Allah. Allah beda. Ibu sudah 50 tahun buat segala macam kesalahan, kerusakan di muka bumi udah. Datang taubat, Allah malah gembira, disambut sama Allah. Itu luar biasa itu. 50 tahun zina, 50 tahun dusta, 50 tahun macam-macam. Hari pertama tahun 51 taubat, Allah bilang baik, gembira Allah dengan itu. Bahkan dikasih contoh di sini. Allah lebih gembira dengan itu hambanya mau taubat, karena Allah nggak mau kita masuk neraka, Bu. Allah sayang dengan hambanya, nggak mau masuk neraka.
Makanya terus saja sinyal taubat datang. Termasuk sekarang ibu-ibu hadir di majelis ini adalah sinyal dari Allah untuk taubat. Ini pelajari bab taubat untuk diamalkan. Ingat, ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Berapa kali ibu dengar tentang sholat malam? Pertanyaannya sudah berapa kali sholat malam? Berapa kali dengar baca Quran? Sudah baca Quran atau belum? Berapa kali dengar masalah ini dan itu tapi kita sudah amalkan belum? Ini ilmunya tidak bermanfaat loh ya. Kiat istiqomah, hadir majelis ilmu seperti ini sudah poin penting. Yang kedua, amalkan dan harus dengan cara dipaksakan. Baru yang ketiga, bentuk komunitas. Itu baru ibu bisa istiqomah. Kalau enggak bisa. Dan sampai kapan sekarang pertanyaan tidak berubah nih jadi lebih baik? Mau nunggu apa nih? Nunggu malaikat maut tiba-tiba datang jemput? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan pada saat itu tidak mungkin lagi kita panggil teman, panggil suami, panggil anak. Sudah nggak bisa buat apa-apa mereka. Kan gitu. Dan pertanggungjawaban sudah mulai berjalan. Ini harus hati-hati. Baik, jadi di sini Allah bergembira. Kemudian yang kedua, besarnya manfaat taubat itu sampai membuat sang pencipta Allah ya bergembira. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana seorang hamba diterima taubatnya oleh sang pencipta Allah hanya dengan mau melakukannya. Artinya dengan hanya mau taubat, dengan melakukannya Allah sudah terima. Tidak ada syarat khusus, maksudnya tidak ada sulitnya taubat itu. Enggak ada kesulitan dalam bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Atau termudahkannya taubat bagi seorang hamba. Ringkasnya begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi seorang hamba. Jadi jangan ditunda ibu-ibu sekalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja dulu. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya, serta semua dosa yang kita pernah kerjakan dimaafkan dengan kemahamurahannya. Dan kita berdoa agar Jakarta diberikan pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga diberikan hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang mendengar kita sekarang dan melihat, karena Allah maha mendengar dan maha melihat, untuk menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana yang satu yang kita di majlis ilmu yang mudah ini. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.